Halo semuanya, selamat datang khususnya kepada masyarakat Desa Bahinga. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Larik, saya dari tim KKN PPM UGM periode 2021. Di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai optimalisasi tata kelola sumber daya manusia bagi pelaku BUMDes dalam pembentukan karakter yang berintegritas. Nah, sebelumnya seperti kita ketahui, 9 dari agenda pemerintah yang tertuang dalam Nawacita Negara yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dalam kerangka daerah ataupun desa untuk memajukan ataupun mesejahterakan perekonomian Indonesia. Nah, salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut yang kita lakukan, yang paling mendasar yang bisa kita lakukan adalah optimalisasi sumber daya manusianya. Nah, yang mungkin bisa kita dapat lakukan terhadap BUMDes itu dengan melakukan melalui pendelegasian wewenang ataupun pemberian wewenang sehingga diharapkan sumber daya manusia ini lebih fleksibel, efektif, inovatif, kreatif, dan menciptakan etos kerja yang tinggi yang pada akhirnya akan menciptakan produktivitas organisasi menjadi lebih meningkat. Nah, optimalisasi sumber daya manusia ini merupakan salah satu upaya ataupun cara yang wajib dilakukan bagi terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki kemampuan untuk memanfaatkan, mengembangkan, menguasai ilmu teknologi, serta kemampuan memanajemen manusia demi meningkatkan mutu sumber daya manusia untuk dapat memenuhi tantangan peningkatan perkembangan yang semakin cepat. Efisiensi dan produktivitas harus tetap dilakukan secara terus-menerus hingga tetap menjadikan sumber daya manusia agar bisa menjadi lebih produktif. Nah, di sini saya akan memaparkan yaitu tentang 6 model pengoptimalisasian sumber daya manusia yang mungkin dapat dikembangkan dalam sebuah organisasi khususnya kepada BUMDes di Desa Bahinga untuk menjamin keberhasilan proses pemberdayaan dalam sebuah organisasi. Yang pertama, di sini ada keinginan atau desire. Tahap pertama dalam model ini yaitu dengan mendelegasikan melibatkan pekerja dalam kegiatan badan usaha milik desa untuk memberdayakan sumber daya manusia dan pemerintah desa yang diharapkan menjadi pelopor utama dalam kegiatan pemberdayaan manusia yang bisa kita kasih contoh dengan melakukan studi keluar daerah yang bisa kita lakukan ketika kita melakukan studi luar itu ya kita bisa membandingkan antara apa sih yang kurang dari daerah kita dan bisa kita mencontohkan apa saja yang telah dilakukan dari daerah lain yang mungkin lebih maju. Dan di pihak badan usaha milik desa juga diharapkan untuk bisa mampu mengoptimalisasikan potensi-potensi yang ada di desa tersebut, ya khususnya untuk desa Bahinga. Dengan demikian, soal kreativitas dan inovasi akan menjadi PR besar bagi untuk pemerintah setempat dan sekaligus pengurus badan usaha milik desa demi keberlangsungan organisasi di badan usaha milik desa tersebut. Nah, yang kedua ada kepercayaan atau trust. Nah, setelah adanya keinginan atau desire tadi, dari manajemen untuk melakukan pemberdayaan, langkah selanjutnya membangun kepercayaan ini atau yang bisa kita sebut dengan public trust antara manajemen dan karyawan, yaitu timbulnya rasa saling percaya di antara anggota organisasi dan juga bisa menciptakan kondisi yang baik, harmonis, dan keakraban untuk membuat pertukaran informasi agar bisa berjalan dengan lebih enak ataupun lebih cepat dengan tidak adanya rasa takut yang begitu besar ataupun canggung agar bisa lebih enjoy untuk menjalankan kerjasama ke depannya. Nah, lalu setelah adanya sikap saling percaya atau menemukan rasa percaya terhadap satu sama lain, ya tentu kita juga harus menciptakan rasa percaya diri yang tinggi, yaitu bagaimana karyawan bisa percaya terhadap dirinya dan mampu menggali potensi dalam diri mereka untuk bisa mencari hal-hal apa saja yang menurut mereka itu ya bisa mengembangkan skill ataupun ilmu knowledge yang bisa mereka lakukan
untuk kontribusi terhadap badan usaha milik desa. Nah, kepercayaan diri dari pengurus badan usaha milik desa ini diharapkan mampu menjalankan usaha dengan marketing ataupun menarik perhatian masyarakat agar masyarakat mampu untuk membeli sesuatu di badan usaha milik desa. Nah, akan tetapi yang menjadi perhatian dari pemerintah desa setempat ataupun pengurus badan usaha milik desa adalah dalam hal kreativitas dan inovasi mungkin harus lebih ditingkatkan lagi. Selama ini mungkin di badan usaha milik desa masyarakat Desa Bahinga masih kurang ada nih terobosan-terobosan yang inovatif, ya mungkin dengan harapan pemaparan ini mungkin bisa digali lagi apa saja potensi-potensi yang ada di desa yang bisa dibikin lebih kreatif dan lebih inovatif. Nah, lalu di sini ada kredibilitas atau credibility dalam bahasa Inggris yang merupakan suatu jaminan ataupun bagaimana cara kita membuat performance merupakan satu cerminan dari sebuah organisasi itu telah berhasil atau belum dalam usaha bisnisnya ataupun organisasi. Untuk itu, kredibilitas ini menjadi tolok ukur eksisnya suatu organisasi badan usaha milik desa. Hal ini bisa kita lihat nih dari kredibilitas dari dan tata kelola pengolahan badan usaha milik desa selama ini bisa dibilang ya baik dan lancar. Ataupun mungkin ya bisa saja target capaian mungkin memang masih rendah, akan tetapi hal tersebut tidak menjadi masalah asalkan organisasi badan usaha milik desa tidak merugi dan bisa memperbaiki lebih baik lagi. Nah, kemampuan untuk mendapatkan hasil yang besar menurut pengurus itu ya tergantung dengan sumber daya manusia dan juga tentu tergantung modal yang diberikan kepada mereka. Nah, inilah yang bisa menciptakan kredibilitas itu bisa kita tingkatkan lagi. Nah, lalu di sini ada komunikasi ataupun communication yang menurut saya ini juga sangat esensial ataupun sangat penting. Yang adanya komunikasi terbuka untuk menciptakan saling memahami antara pekerja dan juga pihak yang pengurus. Nah, keterbukaan ini dapat diwujudkan dengan adanya kritik dan saran terhadap hasil ataupun prestasi yang telah diciptakan. Komunikasi antara pengurus dan pekerja badan usaha milik desa ya bisa berjalan baik jika dilakukan pengajakan ataupun terbuka forum-forum ataupun diskusi-diskusi rapat internal yang bisa berkonsultasi mengenai kelancaran atas proses pengelolaan badan usaha milik desa. Akan tetapi peran komunikasi yang harus dibangun oleh pengurus BUMDes setempat yaitu ya bisa dilakukan dengan melalui rapat-rapat ataupun evaluasi internal yang sudah diatur dalam ADRT. Nah, yang terakhir nih, ada pertanggungjawaban atau accountability. Nah, tahap dalam proses pemberdayaan selanjutnya ini merupakan pertanggungjawaban dari sisi pekerja yang memiliki wewenang yang telah diberikan dengan menetapkan secara konsisten dan jelas tentang peran, standar, ataupun tujuan yang tentang penilaian dalam suatu tolak ukur proses kemajuan badan usaha milik desa. Nah, dan juga terhadap kinerja pekerja. Tahap ini ya sebagai sarana evaluasi terhadap kinerja pekerja dalam penyelesaian dan tanggung jawab terhadap wewenang yang telah diberikan agar mereka mampu untuk bisa bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan. Nah, dari 6 model tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya optimalisasi sumber daya manusia ini ya sangat penting apalagi dalam tingkat badan usaha milik desa. Yang bisa kita lakukan yaitu ya kita tahu bahwa badan usaha milik desa ini adalah merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat setempat dan pemerintah desa setempat dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi-potensi desa. Nah, dengan adanya optimalisasi SDM ini diharapkan ke depannya masyarakat dan pengurus BUMDes setempat ataupun pemerintah desa setempat bisa menjiwai apa sih yang bisa kita lakukan terhadap sumber daya manusia seperti ini. Jika kita bisa tingkatkan lagi performance ataupun kinerja dari sumber daya manusia ini, ya mungkin kita banyak mendapatkan keuntungan yaitu ya pengurus menjadi lebih baik lagi, lebih cermat, lebih berintegritas, lebih kreatif, inovatif, dan pengurus juga bisa memiliki etos kerja yang tinggi. Dan jika dia sudah memahami 6 model dari
pengoptimalisasian sumber daya manusia ini. Nah, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam penyuluhan pengoptimalisasian sumber daya manusia ini dalam kerangka mewujudkan manusia yang berintegritas. Lebih dan kurang saya memohon maaf apabila saya ada kesalahan dalam data ataupun kata. Dengan ini harapan saya ke depan, walaupun kita sedang perjalanan jauh seperti ini, kita dari tim mahasiswa KKN tidak bisa berkunjung langsung ataupun berkontribusi langsung ke lokasi di sana, tapi dengan harapan kami ya video pemaparan ini bisa berdampak bagi masyarakat di sana agar bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa di kemudian hari.